Hai guys, Hai. kembali lagi di Markas Podcast by Marketing Management Petra Christian University. Wih, kita hari ini kedatangan narasumber yang super energetic. Narasumber yang dulu sebelumnya jadi host ya guys. Nah, Ayo udah nonton video sebelumnya belum? ya kalau belum harus tonton ya. Sekarang juga. Maksa jadinya. Ih, iya. Nah, oke, gimana? Nah, siapa sih? Nggak tahu ya kalian ya, nggak pernah perkenalan kan? Di video-video sebelumnya kan? Sorry aku teriak. Iya kan? Nah, Oke, sorry, hari sorry. ini sebagai narasumber kamu harus kenalan. Oke. Nama, angkatan, jurusannya apa, terus punya bisnis apa sih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Feni Setiawati dari jurusan bukan marketing management lagi ya, tapi branding and digital marketing. Dan kali ini aku angkatan 21 dan punya usaha lebih ke ini sih, kayak jasa ya, penyedia jasa yaitu makeup artist. Mantap. Yo, keren. Apa namanya kalau makeup artist? MUA ya? Iya, MUA. MUA, Oh, makeup MUA artist. bukan MUA. Oh ya, kalau masih boleh. Loh, Loh. Oke. MUA makeup artist kan Iya, maksudnya? iya, MUA makeup artist. Nah, jadi kamu tuh udah jadi makeup artist tuh dari kapan sih, Fen? Dari 2020 berarti tuh tapi 2020 waktu kelas 12 ya. Jadi waktu awal-awal Covid kan kelas 11 tuh itu aku. Nah, aku waktu decide buat bener-bener kayak oke, aku mau les itu waktu kelas 12 semester 1. Jadi habis liburan liburan naik kelas, itu kan awal semester itu nganggur pol kayak nggak kerasa beda awal semester dan liburan gitu loh. Nah, waktu awal semester itu aku akhirnya les itu kayak kisaran Agustus atau Juli gitu. Itu kita sudah Belum online, belum onsite. online kan ya? Iya masih online bener. Tapi waktu itu les makeup itu kayak jadi sesuatu anggapannya kayak mungkin karena makeup artist juga lagi pada turun kan usahanya. Jadi mereka buka les itu dengan harga kayak anggapannya kayak kalau nggak salah tuh kayak sodok banting harga gitu loh. Jadi kayak marketingnya makin koar-koar. Jadi aku semakin notice ada les makeup artist dengan harga yang nggak segitu mahal dari harga normal. Jadi kayak oke, boleh gitu. Yes. Kok bisa kamu kayak kepikiran tak les lah gitu? Nah, Kok bisa? aku itu bahkan mungkin kayak teman-teman marketing di sini ya, teman-teman branding and digital marketing pasti sudah tahu kayak aku ini centil. Terus aku suka pol make upan. Dari kecil tuh sudah suka banget sama make up. Terus aku itu tapi dulu tuh dari SMP aku tuh ada yang kayak ngefans gitu ya Mbak MUA namanya Jessica Jackie. Dia tuh sudah jadi makeup artist sejak dia umur 14 tahun. Keren pol kan. Tapi aku merasa di satu sisi takut diremehkan sebagai anak kecil kayak halah mosok bocil make upin bisa tak kayak gitu. Jadi kayak waktu itu aku nggak ambil les, aku mikirnya kayak ya udah deh aku punya mimpi jadi makeup artist tapi tuh tak kurungkan sampai aku siap secara misalnya anggapannya kayak udah bisa dipandang sebagai makeup artist gitu. Dan akhirnya karena SMA itu waktu itu lagi nganggur 2020 aku les, jadi 2021 aku baru terima job itu anggapannya ya masih dipandang terlalu muda sih. Cik muda ya tapi kayak ya puji Tuhannya ya orang-orang kayak masih kayak lebih memandang itu bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang meremehkan, tapi sesuatu yang kayak keren ya kamu masih kecil gitu. Berarti semua tuh berawal dari hobi. Iya, benar-benar dari hobi, pure dari hobi. Nah itu kan kamu waktu itu les itu waktu zaman Covid ya berarti. Iya. Terus kok bisa kamu kayak mikir Covid ini bakal selesai misalkan dalam kayak soon gitu. Kalau misalkan lama, iya, kayak buat apa kamu les? Iya benar. Pertanyaan bagus. Aku tuh orangnya nggak mikir. Aku tuh pokoknya kalau mau, ya udah langsung aja. Kalau misalnya kayak yang inti yang selalu tak dapat itu adalah pokoknya kalau misalnya aku sudah suka dan aku udah mikirin ini lumayan lama, lebih dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berarti aku yakin itu jalanku. Aku merasa kayak gitu. Kalau misalnya sama aku mikirin, aku bosen atau enggak kayak aku moody, itu masih kayak bisa lah ini kayak mundur dulu atau enggak kayak ditunda dulu. Tapi waktu make up itu aku nggak mikir bahkan kalau Covid itu bisa reda kayak sekarang gini. Bahkan aku yang nggak mikir kalau Covid kayak orang-orang nggak mungkin pre-sweet dan apa. Yang penting pokoknya suka bener-bener modal suka ya wis selesai kayak gitu. Berarti Udah kayak makeup. ikut kata hati gitu ya? Bener, ikuti kata hati Pol. Bagus. Nah, selama kamu jadi makeup artist nih, waktu awal-awal dulu, apa sih kayak tantangan-tantangan yang kamu hadapi? Apalagi kan waktu itu masih SMA ya, masih muda banget buat makeup artist. Tantangan yang tak hadapin pastinya
karena masih muda ya, jadi masih waktunya untuk menempuh jalur pendidikan ya, pendidikan secara formal di kampus, di sekolah. Jadi lebih struggle-nya waktu itu tuh aku pernah minta ke mama papaku untuk nggak kuliah tapi langsung les make up kursus banyak gitu. Kan kursus make up juga lumayan mahal. Jadi kalau misalnya aku sambil kuliah udah pengeluaran uang sekolahnya mahal, terus aku ada makeup artist juga, kayak takutnya tambah mahal gitu loh. Nah akhirnya kayak aku kayak mikirnya aku mau full time makeup artist tapi tuh nggak dibolehin sama mama papaku. Tapi kalau misalnya aku setengah-setengah udah lebih mahal, belum tentu dapat makeup juga, misalnya belum tentu dapat job gitu loh. Soalnya kan ya namanya lagi kuliah ya, waktu weekdays, waktu orang-orang mau photoshoot, aku nggak bisa terimain semuanya gitu loh. Jadi ya itu struggle-nya tuh lebih ke gimana kira misalnya aku nggak ambil, aku juga bingung sih waktu itu kayak mendingan ya apa ya, kayak misalnya apa itu struggle yang bakal tak hadapin sampai sekarang sih, karena ya masih kuliah juga kan. Tapi kayak akhirnya waktu itu aku kayak bertekad buat kayak ya udahlah, ini di point of view lain ini nggak struggle kok, ini malah kayak aku dapat keuntungan karena aku bisa sambil kuliah sambil dapat materi yang bisa aku aplikasikan langsung ke makeup artist itu tersebut. Jadi lebih ke time managementnya ya. Benar. Bagian waktunya antara kuliah dan kerja. Bener Pol. Suka bentrok gitu. Yes. Berarti orang tua tuh full sport ya? Full mau apa sih, papa itu dulu tuh kayak jangan sampai ganggu kuliah loh ya, kayak gitu-gitu. Papa tuh udah wanti-wanti. Tapi kalau mama itu malah senang gitu lihat anaknya berkreasi. Jadi kalau di kokoku dan ciciku juga, mama papaku itu cenderung ke mama sih. Tapi kalau papa kan masih ada sisi protektifnya ya kan, anak cewek. Tapi kalau mama tuh bener-bener kayak iya gak apa-apa, kamu kalau gagal ya gak apa-apa, pikir belakangan aja. Mama tuh kayak gitu pol orangnya. Jadi kayak bener-bener gak ada keraguan di hatiku sedikit pun tuh gak ada ragu sama sekali. Jadi kayak langsung bener-bener, makanya aku gak mikir panjang kayak like covid terus-terusan tuh gak seberapa mikir, karena ya bener-bener wes di support gitu. Wih keren nih orang tua Fanny. Orang tua kira kamu mau kasih saran buat orang tua. Ampun. Wah takut saya nggak bisa. Nah next kan berarti apa ya, kalau misalkan kamu lihat dari sisi bisnisnya dari kamu make up itu, kira-kira tuh apa gitu loh, kayak ada nggak yang karena ini bisnis kayak mungkin semakin lama jasaku bakal semakin mahal, makanya kamu mau terjun ke dunia make up apa gimana? Jadi hal apa yang buat aku terjun? Ya tapi dalam sisi bisnisnya. Kalau aku sih pikirnya ya, nggak semua orang suka make up dan nggak semua orang bisa make up. Itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya mereka suka, belum tentu mereka bagus. Tapi kalau misalnya mereka bisa, ini kayak itu hal yang menurutku benar-benar tak pegang, karena pasti orang-orang tuh butuh makeup artist. Meskipun makeup artist bisa kebon ya sekarang, benar-benar sebanyak itu dan semua orang bisa jadi makeup artist. Tapi ya balik lagi, hal yang buat aku percaya adalah semua orang belum tentu semua orang tuh suka make up dan belum tentu semua orang tuh bisa make up. Jadi masih banyak pol marketnya. Nah jadi itu mungkin kamu ada kayak yang membuat beda apa sih kamu, poin yang buat kamu beda dengan makeup artis lainnya? Tadi kan aku ngomong tuh kalau misalnya aku itu jadi makeup artist karena hobi. Jadi poin yang benar-benar tak jual adalah seleraku. Jadi kalau misalnya orang-orang misalnya ada suka yang alisnya berserat, alis-alis Thailand gitu, atau mungkin kayak kulitnya yang flawless Korea gitu. Nah itu tuh bisa di mix and match sesuai seleraku. Itu yang buat orang narik ke aku. Jadi aku itu juga pastinya juga harus belajar ya, marketku yang mau tak tarik tuh yang kayak gimana. Dan kayak misalnya aku suka yang kayak gitu, ya aku nggak bisa ngambil semua market gitu loh. Nggak mungkin aku sing rame banget gitu, enggak. Jadi yang tak unggulkan dari anggapannya dari produk jasa aku ini ya seleraku juga. Berarti mungkin kalau misalkan kamu mau jadi makeup artist, kamu harus kayak tahu stylemu make up ini ke arah mana. Bener-bener harus gitu. tahu apa yang mbok suka, apa yang mau mbok terapin. Tapi ya itu konsekuensinya nggak bisa jangkau semua orang. Nggak semua orang bisa suka dengan stylemu gitu. Bener kayak gitu. Nah kamu gitu nemu stylemu berapa lama, Fen? Lama Pol. Aku bahkan kayak baru ketemu kayak tahun ini. Aku mungkin baru ketemu itu bener-bener tahun ini. Karena tahun ini tuh tahun semester lalu tuh kalau nggak salah atau nggak 2 semester lalu, waktu tahun-tahun awal kuliah itu masih kerasa berat kuliahnya lah ya. Soalnya kan masih
penyesuaian adaptasi. Tapi kalau saya sudah semester gini, udah semakin banyak project, malah aku merasa semakin banyak waktu yang bisa difleksibelkan. Misalnya kayak meeting, kan kita kan projectnya bukan kayak ulangan tertulis gitu, tapi kan lebih didominasi sama kayak learning langsung project based. Iya benar, project based learning gitu kan. Jadi misalnya meetingnya aku minta, guys mau malam nggak? Aku sorenya mau make up kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener tahun ini sih bener-bener ya mungkin baik lagi ya karena struggleku tadi kan kayak time management ya. Jadi kayak aduh lumayan lama sih kalau ketemu. Nggak apa-apa. Berarti kamu tuh orangnya jalan dulu aja yang penting. Iya, yang penting jalan dulu aja guys. Berarti kecil nanti kita akan kayak bener membuahkan hasil ya. Bener, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, itu kan berarti kamu kayak manage IG, manage WA. Iya, belum siap bayar orang. Kamu sendiri, semuanya sendiri. Yang bikin ide sendiri. konten, yang ngeplan, yang ngedit, yang voice over semuanya sendiri. Wah keren. Itu padat banget nggak, Fen? Kalau padat sih termasuk lumayan ya. Soalnya pastinya kalau misalnya aku nih ya, aku mau belanja di online shop. Tapi kalau misalnya online shopnya ini terakhir posting, misalnya ini kan bulan September, terakhir posting dia Mei, aku langsung asumsikan online shop ini nggak aktif. Jadi kayak menurutku harus kayak aku kayak lumayan sih dikejar deadline gitu loh. Kayak aku belum ngepost bulan ini, aku minggu ini belum ngepost kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak udah ke pressure sama waktu. Padahal kayak mungkin kayak waktu-waktu segini tuh wayah-wayahe nongkrong. Jadi kayak ya. Tapi ya seneng sih, puji Tuhannya senang. Jadi bukan merupakan sesuatu yang beban di POV lain. Nah dulu awal waktu SMA, apa sih kayak pertama kali kamu kayak ngepost kontenmu itu? Apa? Kayak gimana cara kamu memasarkan jasamu itu? Karena SMA ya masih belum ngerti ya, ya apa cara sesuai sama target marketnya. Itu benar-benar yang asal sih. Jadi benar-benar ada foto post. Jadi kayak ya bisa dibilang mungkin itu waktu aku dulu juga menarik target market yang nggak segitu ngurus gitu loh. Tapi aku yakin dan percaya beberapa orang tok yang kayak gitu itu. Kayak saya nggak seberapa ngurusin feed saya nggak seberapa, saya benar-benar lihat make up tok. Padahal aslinya semua orang makeup artist itu sing bener-bener dilihat itu kan ya brandingan, kayak gimana cara postingnya, gimana upload kontennya, gimana angle foto kayak gitu-gitu. Jadi waktu awal-awal tuh bener-bener zero pengalaman, zero pengetahuan, tapi tetap tak post terus. Kalau dia awal berarti kan kamu kayak ya masih amateur lah ya anggapannya. Bener. Semua di post, semua di itu kamu sempet kan masih awal nih. Iya. Kamu sempet itu nggak banding harga miring gitu nggak? Oh bener, dulu itu aku tuh pernah buat satu kesalahan, yaitu diskon. Dan itu aku buat sekali tok karena anniversary setahun kalau nggak salah. Tapi waktu itu aku pikir dengan diskon tuh bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi. Padahal malahan menurutku ya ini ya, saya yang tak dapat juga dari mata kuliah yang sama ini aku ambil, dengan aku ngasih diskon tuh seakan-akan kayak anggapannya ya menurunkan value bener gitu. Kayak menurunkan value gitu loh. Padahal aku sudah bangun value terus tak kasih diskon, tak potong setengah. Jadi kayak orang-orang yang udah di value atas kayak loh kok kayak gini gitu. Iya, Jadi kayak waktu itu aku merasa sadar aku melakukan kesalahan, tapi puji Tuhannya sadar dulu, udah sadar gitu ya. Jadi kayak oh ya berarti udah nggak usah diulang lagi gitu. Berarti cuma di event tertentu gitu kan maksud? Bener. Kalau di awal nggak pernah berarti? Kayak lebih murah daripada harga yang ada di pasar gitu. Oh itu pasti Yovani. Oh. Dulu itu aku tuh murah polek, tak inget-inget ya. Dan itu tuh pun kayak susah gitu loh masih dapet jobnya. Tapi balik lagi karena mungkin juga karena aku kemurahan jadi orang-orang nggak mau make up di aku. Ada juga yang kayak gitu. Mungkin mudah nggak sih kayak? Ya. Kan Jadi pasti orang-orang misalnya kayak beli baju Gucci, pasti kayak mereka langsung mikirnya ini bagus gitu tuh. Padahal kan ya belum tentu kayak gitu. Jadi kayak kamu jadinya dipandang, wah ini kenapa murah ya? Iya, mungkin dipandangnya bisa jadi berdasarkan jelek harga, gitu. bener. Iya, paham. Benar, Paul. Nah, terus sekarang kan sudah kuliah di Branding and Digital Marketingnya Petra Christian University. Iya. Apa sih perbedaan? Tadi kan udah potong harga, ngepostnya asal-asalan. Sekarang apa sih bedanya?
Bedanya waktu aku sudah masuk ke branding and digital marketing, pastinya dengan mendengarkan dan mencatat ya. Aku itu di-push banget, disuruh buat konten sama Pak Ferry waktu kelasnya manajemen merek. Kan Pak Ferry itu bahkan waktu kita kapan TikTokan itu Pak Ferry kan, ya teruskan Pak Ferry kan kayak gitu kan. Jadi Pak Ferry itu kaprok guys sebenarnya, kayak kaproknya branding and digital marketing. Jadi beliau itu benar-benar push kami sebagai mahasiswa untuk selalu buat konten dan itu anggapannya kalau misalnya aku nggak ada bisnis kan ya mungkin buat kontennya misalnya makeup tutorial atau mix and match. Tapi kalau misalnya ada bisnis ini kan bisa langsung tak terapkan ya. Jadi kontenku itu aku punya segmen hashtag Fanny Makeupin Followers sih. Karena sekalian juga karena lagi ngampus ya kan nggak mungkin aku minta uang ke orang tua terus. Jadi karena buat bayar modal tuh mahal dan aku butuh konten buat sering naikin exposure. Jadi aku pakai hashtag itu buat segmen Fanny Makeupin Followers supaya menanggung ulangi 2 masalah, yaitu kontennya tercukupi tapi aku juga gak keluar uang banyak. Ini ide bagus banget ya guys. Ini Gimana tuh kayak masuk BDM ini harusnya orang habis gini ya. Iya bagus sih. Kalian kayak anggapannya kamu menyelesaikan masalah dengan berkreasi, berinovasi gitu. Bener Pol. Soalnya kalau misalnya kreatif banget. Kalau misalnya mau nunggu uangku banyak baru latihan ya dapat exposure jalan-jalan ya. Bener, tapi kayak gak konstan gitu loh. Jadi kayak harus sering latihan lah intinya. Wow, keren sih itu barusan. Bagus. Nah, berarti kalau misalkan kamu, aku kan nggak punya pandangan nih karena aku bukan makeup artist. Kamu kalau misalkan ketemu klien gitu, yang kamu unggulkan ini apa? Kayak kamu tuh being kayak cheerful, friendly, atau kamu lebih kayak apa ya? Lebih kayak profesional yang kayak kaku supaya mereka nyaman apa gimana? Aku lebih ke yang pertama kayaknya, yang cheerful, friendly. Soalnya lumayan susah ya buat aku kayak aku tuh dulu pernah pengen coba kayak aku tak blazeran, bener-bener sing blazer, terus celana panjang, sing sepatu, tapi ternyata akunya sendiri juga nggak nyaman. Bukan berarti itu salah atau jelek atau gimana ya, itu bagus. Cuman balik lagi mungkin ke aku lebih ke mengunggulkan ke I'm just me being me dan kalau misalnya klienku cocok ya berarti kita cocok. Terus kalau misalnya sama make up gitu supaya kalau misalnya profesional kaku gitu kan kemungkinan besar kayak gak ngomong bahasa hari-hari gitu ya. Well, misalnya contohnya aku make upin mama-mama. Kadang itu mereka itu juga butuh temen gitu loh buat kayak mereka cerita, buat mereka nostalgia, misalnya kayak tanya-tanya dulu sekolahnya di mana, dulu kampusnya di mana atau gimana-gimana. Jadi dengan itu juga dengan adanya topik obrolan tuh buat make up tuh kerasa kayak cepet gitu loh. Soalnya kayak misalnya kayak harus nunggu kering tapi kayak orang-orang karena aku lagi ngobrol sama mereka jadi kayak nggak kerasa harusnya dari 2 jam jadi 1 jam aja gara-gara kayak lo udah selesai ya kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih unggulkan di quality time-nya sama klien itu juga bisa buat orang jadi repurchase gitu loh, rebook aku juga. Kamu pernah nggak yang profesional yang kayak diem atau cuman tanya sepentingnya aja? Pernah. Kalau tanya sepentingnya aja tuh berlaku buat klien yang misalnya kayak dia lagi sibuk pol ya, terus dia tuh kayak laptopan terus kayak Cek boleh lihat bawah dulu bentar, kayak oh ya bentar, oh ya silakan gini, bentar ya kayak gitu-gitu atau nggak teleponan gitu. Kayak gitu pernah? Ada. Oh wow. Jadi kayak orang lagi sibuk gitu loh, kayak sibuk nugas atau nggak mungkin sibuk kayak bantuin cece-cecenya misalnya kayak lagi sweet terus dia sing bantuin kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau gitu baru aku ajak ngomong seperlunya karena ya balik lagi waktunya berarti kan nggak kosong, nggak bisa diajak quality time gitu lah ya anggapannya. Terus kalau misalnya yang kaku gitu kayak mek sekali deh dan itu kayak aku nggak seberapa cocok gitu. Kau nggak cocok dan mungkin kliennya juga nggak nyaman ya. Iya. Jadi awkward gitu ya. Iya benar mungkin kayak gitu. Ya. Nah ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Oh oke. Dari sebagai orang yang berpengalaman sudah punya bisnis dari muda, apa sih kayak yang mau yang kamu sampaikan ke penonton ini, khususnya yang generasi muda yang masih SMA, mungkin mau buka bisnis gitu. Pesanku sih kalau misalnya buat generasi muda ya, karena hal yang paling aku syukuri di hidupku itu salah satunya adalah aku sudah berani buat ngambil kesempatan jadi makeup artist itu. Karena dari sejauh ini misalnya kayak aku sama pemilik Petra misalnya,
aku masih punya jauh lebih banyak waktu buat berinovasi gitu loh. Jadi kita itu masih punya waktu, dan eman kalau kita waktu itu kita cuman, ya bukan berarti nongkrong itu salah ya. Kita juga perlu nongkrong, cuman alangkah lebih baiknya jika kita kayak mengklasifikasikan waktu mana yang untuk nongkrong, waktu mana yang untuk improve diri, waktu mana yang buat belajar, dan itu semua bakal kita dapat dan kita rasakan waktu tuanya. Dan aku tuh pernah dapat quotes kalau misalnya orang yang sakit-sakitan, yang sulit-sulitan di kampus, keluarnya akan seneng-seneng, dan orang yang sulit-sulitan orang yang seneng-seneng waktu zaman masa mudanya itu keluarnya juga akan sedih. Jadi struggle with yourself now, karena mumpung kita masih punya waktunya. Dan sama kayak motoku tadi, jalan aja dulu. Jadi mikir tuh baik, cuman kayak ya itu, jadi kayak apa ya, kayak sambil mikir sambil jalan gitu, mumpung kita punya waktu, karena nggak semua orang punya waktu dan punya privilege itu. Berarti selagi masih muda, waktunya masih banyak, kita harus coba-coba segala hal yang kita bisa. Bener, Pol. Karena kan kalau misalkan gagal, walaupun amit-amit, Ya, amit-amit gagal, amit-amit, kita masih punya waktu untuk mencoba hal yang lainnya. bener, Pol. Oke, baik. Oke, mungkin segitu dulu hari ini, Fanny. Thank you so much yang udah datang, mau bersedia hadir di sini berbagi sharing buat terima kasih. Markas. Ya. See you guys on next video. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye. Bye-bye.